Selamat malam, Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih bagi Anda yang setia menonton video Cahaya Kehidupan, mendengarkan catatan harian yang setiap hari saya upload, saya share kepada Anda. Tujuannya untuk menemani malam Anda, menemani waktu sebelum tidur Anda, supaya sebelum tidur Anda mendapatkan pemahaman yang baru, mendapatkan ilmu, mendapatkan sebuah pencerahan yang dibawa dengan santai, saya bawakan dengan ringan, dengan kadang ada bercanda juga gitu ya. Ya, supaya malam Anda bernilai, malam Anda bermanfaat. Banyak orang ketika mau tidur langsung tidur saja, tidak berpikir yang menyenangkan. Nah, kali ini Anda bisa mengganti kebiasaan itu. Sebelum tidur Anda dengarkan catatan harian, Anda simak dan tentunya Anda terapkan di hidup Anda. Tujuan saya membuat channel ini adalah memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, sesuatu yang berbeda dengan channel lainnya, di mana biasanya yang namanya motivasi itu harus teriak-teriak, harus lompat-lompat. Di channel ini, motivasi saya hadirkan dengan cara santai, motivasi saya hadirkan dengan cara menumbuhkan kesadaran. Ketika seseorang itu sadar bahwa dia adalah manusia yang punya pikiran, maka otomatis motivasinya bisa muncul kapan saja. Motivasinya bisa ditingkatkan kapan saja. Motivasinya tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh motivator. Ya, motivator memang tugasnya memotivasi Anda. Jadi jangan protes ketika sama motivator Anda disuruh lompat-lompat, suruh teriak-teriak, suruh ngepalkan tangan, semangat ya, yes gitu. Ya kan tugas dia untuk meningkatkan rasa semangat di diri Anda. Tapi saya ingin membuat Anda sadar bahwa semangat itu, motivasi itu bisa muncul tidak dengan cara yang lompat-lompat, tidak dengan cara yang menggenggam tangan sambil teriak yes gitu. Motivasi bisa muncul ketika Anda tahu impian Anda itu apa. Motivasi itu muncul ketika tahu Anda itu siapa. Motivasi itu muncul ketika Anda punya kesadaran bahwa Andalah yang menentukan hidup Anda sendiri. Itulah yang namanya motivasi. Motif yaitu alasan. Itulah dasar dari kata motivasi. Sehingga kalau Anda melihat video di YouTube ini tentang kelas AMC, tidak pernah ada lompat-lompat, bahkan tidak pernah ada duduk bersila di bawah menangis, tidak ada. Bahkan yang kelas online tidak mungkin saya suruh Anda lompat-lompat kan. Jadi ya saya bawa dengan santai, saya bawa dengan bercanda gitu ya. Karena memang motivasi itu hadir dari sebuah kesadaran. Ini yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya di diri saya mengelola diri saya sendiri, eksperimen ke diri saya, ke banyak orang juga. Akhirnya saya bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa motivasi itu bisa dihadirkan kapan saja. Motivasi itu muncul karena sebuah kesadaran. Nah, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022? Hari ini tadi pagi ketika selesai sarapan gitu ya, saya ada meeting dengan kantor Jakarta sama kantor Sulawesi gitu ya. Di meeting tadi ada kepala cabang di Makassar yang nyebut bahwa di sini ada trouble, ada masalah. Lalu saya respon bahwa sudah Pak, masalahnya kita anggap menjadi sebuah peluang. Mereka sempat bicara, Pak Firman ini bawaannya bercanda mulu gitu. Terus saya jawab lagi, memang boleh kan Pak kita anggap masalah menjadi sebuah peluang. Nah, ini adalah cara saya untuk menggeser pikiran saya dari masalah menjadi sebuah kebaikan. Dari sebuah situasi yang sulit menjadi situasi yang menguntungkan.
Karena setiap kejadian itu sebetulnya tergantung kita kok persepsinya apa, tergantung kita melihatnya apa. Nah, setelah tadi saya meeting, kemudian setengah 10-nya saya ngasih kelas AMC online. Pesertanya seorang pengantin baru gitu ya, dari Subang, yang dia tadi sedikit agak sakit sepertinya ya, tapi masih mau belajar. Dia mengatakan bahwa berarti kalau gitu mas, yang namanya masalah itu kita yang buat. Berarti yang namanya kalau saya sebel sama orang, saya marah sama orang, berarti yang salah saya. Terus saya bilang iya. Sekarang coba saya bilang, mas marah sama orang, orangnya nggak marah sama mas kan? Anda yang sebel sama dia, Anda yang memunculkan rasa sebel kepada orangnya, Anda yang memunculkan rasa marah kepada orangnya. Berarti yang salah siapa? Yang buat rasa sebel kan? Yang buat rasa marah. Ngapain? Ngapain menciptakan situasi yang disebut sebagai masalah itu? Ngapain berpikir sesuatu yang tidak nyaman? Nah, inilah saya bilang pentingnya mengelola pikiran, pentingnya tahu bagaimana memanajemen pikirannya. Bagaimana pentingnya kita sebagai manusia itu sadar bahwa pikiran ini ya punya kita gitu. Jadi kalau Anda berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang tidak baik, ya sadari bahwa efeknya itu tidak baik. Kalau berpikir yang baik ya jadinya baik. Nah, inilah dasar dari motivasi itu muncul. Motivasi itu hadir ketika Anda mau berpikir yang menyenangkan saja. Termasuk juga motivasi untuk kaya, motivasi untuk berbisnis, motivasi untuk berusaha dan sebagainya. Bermula dari bagaimana Anda berpikir. Bermula dari bagaimana cara pikiran Anda. Kalau Anda sibuk dengan hal-hal yang jelek, sibuk hal-hal yang tidak nyaman, sibuk hal yang negatif, ya itu salah Anda. Sama saja gini deh, ketika Anda ada di restoran, kemudian Anda milih makanan yang tidak enak gitu ya. Padahal ada makan yang enak, Anda tahu ini nggak enak, tapi Anda pilih saja dan Anda makan. Anda protes sama yang ngasih makanannya, bukan. Anda yang salah, karena Anda memilih itu. Sama dengan ketika Anda sebel sama orang, Anda tidak semangat, Anda kemudian bete atau bad mood atau apapun, itu Anda yang buat, itu Anda yang meng-create-nya. Jadi, kenapa tidak memilih sesuatu yang baik saja? Kenapa tidak memilih berpikir yang menyenangkan saja? Ini efeknya luar biasa ke tubuh Anda. Tubuh Anda jadi semangat, tubuh Anda jadi sehat, dan tubuh Anda menjadi lebih percaya diri. Nah, Mas tadi juga bilang gitu. Iya juga sih Mas, saya kalau mikirnya enak, tubuh ini sehat, tapi kalau mikirnya hutang berat jadi sakit. Nah, ini bukti bahwa pikiran itu penyebab utama sakit di fisik Anda. Memang si virusnya yang buat sakit secara logika ilmiahnya. Virusnya yang membuat ada sakit masuk ke tubuh Anda. Tapi pikiran Anda yang menarik virus itu masuk ke tubuh Anda sendiri. Pikiran Anda yang menarik bakteria masuk ke tubuh Anda dan membuat tubuh Anda akhirnya sakit. Makanya daripada Anda sibuk berpikir yang tidak nyaman, berpikir yang jelek-jelek, lebih baik Anda mencari 1001 alasan untuk berpikir yang baik. Saya ulangi ya, lebih baik Anda mencari 1001 alasan untuk berpikir yang baik. Kenapa? Hasilnya pasti baik. Dan Tuhan pasti memberikan kebaikan itu. Kenapa? Karena Tuhannya maha baik. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.